Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Selamat sore para penggemar dan para pecinta setia takdir cinta yang kupilih ya guys, dimanapun kalian semua berada. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke guys, kembali lagi ya ke channel kesayangan kami, yang dimana tentunya Mimin akan membahas seputar sinopsis takdir cinta yang kupilih ya guys, yang dimana di episode-episodenya yang semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Oke guys, namun bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel Mimin, silahkan luangkan waktunya untuk tekan tombol like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Mimin ya guys. Dan usahakan tonton videonya sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Oke guys, kita langsung saja ya guys. Di takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya, akhirnya Pak Arjuna mendapat kabar dari polisi soal orang yang mengaku mencelakakan keluarga dia. Untuk tayangan takdir cinta yang kupilih hari ini ya guys, mereka sekeluarga dan Novia pun akan datang melihat orang yang mengaku sebagai dalang kecelakaan yang namanya bahkan belum pernah mereka dengar. Rasanya tak mungkin jika orang yang melakukan kejahatan yang fatal itu adalah orang yang tak mereka kenal atau memiliki dendam apabila tak disuruh oleh orang ya guys. Di situ Arjuna pun sebelumnya mendapat telepon dari Danang, yakni orang sekaligus supirnya dulu yang sudah merawat Bu Astrid sehingga sembuh. Alangkah terkejutnya Arjuna saat tahu Danang tak meminta imbalan apapun dan meminta maaf karena tak bisa menjadi pengendara Yah dan membiarkan penjahat itu melakukan aksi yang membahayakan keluarga Wardana. Arjuna pun mengatakan hal itu kepada Bu Astrid sambil dalam hati masih menuding Novia sebagai dalangnya, karena menganggap Novia masih memiliki dendam kepada keluarga Wardana atas kejadian 19 tahun lalu. Meskipun dia juga memikirkan jika Novia tak melakukan hal itu. Arjuna sendiri tak mencurigai dari mana uang yang Danang bayarkan selama Bu Astrid dirawat ya guys, dan hanya berpikir ia adalah orang baik. Padahal dibalik itu semua ada skenario yang dilakukan Bagas yang membuat orang kepercayaannya itu mengakui sebagai dalang, yang mana sebenarnya dialah orang dibalik kejadian tersebut. Yang curiga kepada Bagas sekarang hanyalah Ivanka, yang merasa aneh karena begitu cepat Bagas menemukan pelaku sebenarnya yang polisi saja sulit untuk menangkapnya. Sementara itu di sisi lain ya guys, yang dimana Pak Arjuna pun dipanggil ke kantor polisi untuk bertemu dengan orang bernama Pak Wawan. Sementara itu, kondisi Tami semakin membaik dan diperbolehkan pulang oleh dokter besok pagi. Hakim, Ivanka, dan Thomas begitu senang mendengar kabar baik dari dokter. Di sisi lain, yang dimana Firman disuruh Thomas untuk menghabisi Danang, karena sebelumnya Thomas sudah memaafkan Danang ya guys. Danang disuruh menghubungi Arjuna dan meminta maaf karena sudah mau disuruh Wawan pergi saat hendak mengendari Yah. Arjuna sendiri sudah ada yang tidak beres dengan Danang, curiga ya guys. Keesokan paginya, Jeffrey dan Arjuna pergi ke Polsek Tanah Bata. Di sana mereka bertemu dengan pria yang bernama Wawan. Namun Arjuna dan Jeffrey mengaku tidak kenal dengan Pak Wawan tersebut ya guys. Wawan lalu bilang bahwa ia punya dendam ke Arjuna karena 25 tahun lalu pernah menggusur tanah tempat VIS TV berdiri. Arjuna sendiri tidak terima karena ia sudah mengganti rugi semua pengurusan itu.
Di sana mereka bertemu dengan pria bernama Wawan. Namun Arjuna dan Jeffrey mengaku tidak kenal dengan Pak Wawan. Wawan lalu bilang bahwa ia punya dendam ke Arjuna karena 25 tahun lalu ya guys. Saat itu pula mereka bertemu dengan Novia yang juga dipanggil pihak kepolisian. Meski Wawan sudah mengaku, Arjuna tetap saja menyalahkan Novia ya guys. Dasar Pak Arjuna keras kepala ya guys, keras babatok namanya itu ya guys. Arjuna bilang bisa saja Novia yang menyuruh Pak Wawan. Novia bersikap santai dan bilang memang bisa saja ya seperti itu. Novia bilang itulah yang dilakukan Arjuna ke Samsul dulu. Arjuna pun terdiam sementara Jeffrey mengikuti Novia. Jeffrey pun mengajak Novia bicara, namun Novia menolaknya ya guys, karena Novia sudah sakit hati banget kepada Pak Jeffrey ini ya guys. Namun Jeffrey terus membujuk Novia dan akhirnya mereka pergi ke kafe. Saat itu pula Jeffrey menjelaskan bahwa ia mengalami halusinasi dan delusi. Maka Jeffrey bertemu dengan Sofia, psikiater yang membantunya. Namun tidak terlalu menanggapi Jeffrey karena rasa bencinya begitu besar ya guys. Namun sementara itu Jeffrey mulai curiga ya guys, Novia hamil karena mual-mual. Dan setelah Novia keluar dari kafe ya guys, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menabrak Novia. Lalu di sana Jeffrey pun langsung menangkap Novia ya guys, dan disitulah mereka mulai kembali jatuh cinta ya guys. Dan oke lah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.